Hai minasan, konnichiwa. Masih melanjutkan tentang Bunpo N4. Jadi ini udah video ketiga ya. Di sini akan dilebihkan polanya jadi 15 pola ya, 15 Bunpo, 15 grammar yang akan kita pelajari. Hajime mashou. Yang pertama di sini ada nani koto. Koto di sini berfungsi untuk membendakan kata kerja. Salah satunya untuk menyebutkan hobi. Jadi ketika kita mau menyebutkan hobi, rumusnya yaitu kata benda des. Jadi kalau kata benda itu langsung des. Kalau kata kerja harus dirubah ke bentuk kamus lalu ditambah koto. Contohnya, watashi no shumi wa e o kaku koto desu. Watashi no shumi wa e o kaku koto desu. Hobi saya adalah menggambar. E o kakimasu, menggambar. Kakimas dirubah ke kata kerja bentuk kamus jadi kaku. E o kaku koto desu. Selanjutnya, verb koto ga dekiru. Di sini masih menggunakan koto, tapi belakangnya tidak langsung des, ada koto ga dekiru. Dekiru itu artinya dapat, bisa, mampu. Jadi kalau diartikan, pola ini menunjukkan hal yang dapat dilakukan atau menunjukkan kemampuan seseorang. Untuk rumusnya, kata benda ga dekiru, kalau kata benda langsung ga dekiru, tapi kalau misalnya kata kerja seperti yang tadi harus dirubah ke bentuk kamus lalu ditambah koto, baru pakai partikel ga lalu dekiru. Koto ga dekiru. Untuk contohnya, yang pertama, watashi wa nihon ryori o tsukuru koto ga dekiru. Watashi wa nihon ryori o tsukuru koto ga dekiru. Saya bisa membuat masakan Jepang. Nihon ryori itu masakan Jepang. Tsukuru dari tsukurimasu ya, jadi tsukuru koto ga dekiru, bisa membuat masakan Jepang. Contoh yang kedua, koko de harau koto ga dekimasu. Koko de harau koto ga dekimasu. Harau, haraimasu artinya membayar. Jadi kalau diartikan bisa membayar di sini. Hai, selanjutnya. Di sini masih koto lagi, tapi belakangnya berbeda. Koto ni suru. Tapi depannya sama ya, kata kerja. Cuman bisa kata benda juga. Oh ya, bisa kata benda ya minasang sebenarnya. Tapi di sini sensei hanya menyebutkan contohnya untuk kata kerja saja. Hai, kata kerjanya bisa bentuk ru ya, kamus, atau bisa bentuk nai. Jadi negatifnya jadi bentuk nai, koto ni suru. Contohnya, futotta no de daieto o suru koto ni shimashita. Futotta no de daieto o suru koto ni shimashita. Oh ya, tadi belum dibacakan untuk artinya. Pola ini artinya memutuskan sesuatu. Keputusannya berasal dari diri sendiri. Jadi kalau kalimat yang tadi, contoh yang tadi diartikannya jadi, karena gemuk, saya memutuskan untuk diet. Futotta itu menjadi gemuk ya, karena gemuk, daieto, diet. Daieto suru koto ni shimashita, memutuskan untuk diet. Shimas ya, sebelum kotonya ada shimas, harus dirubah ke bentuk ru, kamus jadinya suru. Suru koto ni shimashita. Nah, diingat ya, di sini rumusnya koto ni suru. Kalau misalnya sudah memutuskannya ya, sudah diputuskan, jadinya koto ni shimashita. Hai, selanjutnya ini juga masih mirip ya. Kalau tadi koto ni suru, kalau sekarang koto ni naru. Koto ni naru. Artinya sesuatu diputuskan. Nah, jadi biasanya yang memutuskannya ini pihak luar, bukan diri sendiri. Kalau misalnya yang tadi, yang suruh itu keputusan diri sendiri, biasanya menjadi kebiasaan ya, jadi diet, berolahraga gitu, memutuskan hal yang seperti itu. Kalau ini biasanya yang memutuskannya itu pihak luar. Sudah ditetapkan, sudah diputuskan. Rumusnya, kata benda juga bisa ya. Sebenarnya kata benda langsung ni naru. Diingat kalau misalnya kata benda tidak usah pakai koto. Langsung aja kata benda ni suru, kata benda ni naru. Kalau misalnya kata kerja ini harus dirubah dulu ke bentuk kamus, ru atau negatifnya nai, ditambah koto. Jangan lupa. Ru atau nai, koto ni
naru. Contoh kalimatnya. Raigetsu atarashi ie ni hikosu koto ni narimashita. Raigetsu atarashi ie ni hikosu koto ni narimashita. Artinya, sudah diputuskan bahwa bulan depan pindah ke rumah baru. Oke, lanjut pola kalimat yang selanjutnya. Di sini ada gorang ni naru atau gorang kudasai. Gorang kudasaru. Ini artinya mimas. Bentuk sonkeigo, ya, bentuk sonkeigo dari mimas atau melihat, menonton. Contoh kalimat yang pertama. Minasama kochira o gorang kudasai. Minasama kochira o gorang kudasai. Semuanya tolong lihat ke sini. Gorang kudasai, mite kudasai. Contoh yang kedua. Sumimasen, konshu no schedule mo gorang ni narimashita ka? Kalau di sini bertanya, ya, kalimat tanya. Sudah dilihat gitu. Jadi arti lengkapnya, maaf, jadwal minggu ini sudah lihat. Mo gorang ni narimashita ka? Oke, selanjutnya di sini ada nani nani sa. Fungsinya yaitu menominakan kata sifat, ya. Jadi maksudnya membendakan kata sifat. Kata sifat i, kata sifat na ini sama-sama i yang terakhirnya dicoret dan huruf na-nya juga dicoret ditambah sa. Contoh kalimatnya, kotoshi no fuyu wa samusaga kibishii desu, atau ya. Hai. Oh, sumimasen, di sini i-nya kebanyakan, ya, kibishinya. Kibishi itu i-nya ditambah satu aja, jangan dua, ya, kibishi. Kotoshi no fuyu wa samusaga kibishii. Maksudnya musim dingin tahun ini sangat dingin. Samui, dari samui jadinya samusa. I yang terakhirnya dicoret, jadi samusa. Kalau misalnya ada kata sifatna, ya, contohnya kata sifatna taiheng, jadinya taihengsa. Hai, misalnya taisetsu sa, bisa. Untuk kata sifat i, misalnya luasnya hiroi, jadi hirosa. Manisnya amai, jadi amasa. Seperti itu, ya. I terakhir dicoret ditambah sa. Pola kalimat selanjutnya ada sashi ageru. Sashi ageru ini artinya seperti ageru, agemas, memberi. Tapi bedanya kalau sashi ageru ini kita memberinya kepada seseorang yang kita hormati. Contoh kalimatnya, sensei ni omiyage o sashi ageru. Saya memberi oleh-oleh untuk guru. Kepadanya diingat partikelnya ni, ya. Sensei ni omiyage o sashi ageru. Memberi oleh-oleh untuk guru. Hai, tsugi wa di sini ada kata kerja, perubahan kata kerja menjadi saseru, sasemas. Tapi kalau di sini langsung ke bentuk perintah, ya. Nanti yang saserunya ada di selanjutnya. Hai, untuk kata kerja sasete kudasai. Nani nani sasete kudasai ini artinya tolong izinkan saya untuk. Ini polanya dari kata kerja shieki, ya, atau kausatif. Lalu dirubah ke bentuk te kudasai-nya. Jadi sasete kudasai artinya tolong izinkan saya untuk. Contoh kalimatnya, netsu ga aru node kyou wa hayaku kaerasete kudasai. Mau ikai, netsu ga aru node kyou wa hayaku kaerasete kudasai. Artinya karena demam, hari ini tolong izinkan saya pulang cepat. Hayaku kaerimas, ya. Kaerimas pulang, jadinya kaerasete kudasai. Ri, vokal i berubah ke vokal a. Jadi ra. Ditambah semas, atau kalau bentuk perintahnya jadi sete kudasai. Kaerasete kudasai. Hayaku kaerasete kudasai. Izinkan saya cepat pulang. Contoh yang kedua. Kono shigoto wa watashi ni yarasete kudasai. Kono shigoto wa watashi ni yarasete kudasai. Pekerjaan ini tolong izinkan saya yang melakukan. Dari yarimas melakukan. Yarasemas, yarasete kudasai. Izinkan saya yang melakukan. Watashi ni, ya,
pada saya. Watashi ni yarasete kudasai. Hai, tsugi wa masih tentang pola kalimat kata kerja shieki atau kata kerja kausatif. Nah, di sini kalimat biasanya ya, kita akan belajar kalimat biasanya. Yang pertama di sini ada artinya menyuruh. Menyuruh. Contoh kalimatnya, ototo o kaimono ni ikaseru. Ototo o kaimono ni ikaseru. Menyuruh adik pergi berbelanja. Hai, jadi di sininya yang disuruhnya ya, kan ini saya menyuruh ya, saya menyuruh adik. Jadi watashi wa ototo o, yang disuruhnya ini pakai partikel o. Ototo o kaimono ni ikaseru. Menyuruh adik pergi berbelanja. Ikimas, ikimas. Ki-nya berubah ke ka ditambah semas atau seru. Jadi ikaseru. Hai, contoh yang kedua. Haha wa watashi ni gomi o sute sasemasu. Kalau ini yang menyuruhnya ibu. Ibu menyuruh saya. Nah, tapi sayanya pakai partikel ni. Kenapa? Karena setelahnya ada objek ya. Kalau yang di kalimat pertama itu tidak ada objek. Kalau misalnya di kalimat kedua di sini ada objek, makanya yang disuruhnya pakai ni. Haha wa watashi ni gomi o sute sasemasu. Ibu menyuruh saya buang sampah. Watashi ni gomi o sute sasemasu. Hai, masih kata kerja kausatif, tapi di sini artinya membuat. Hai, membuat ya, membuat seseorang apa. Hai, kita lihat contohnya. Kare wa itsumo omoshiroi koto o itte minna o warawaseru. Dari waraimasu. Jadi i-nya berubah ke wa. Warawaseru. Warawasemasu. Hai, katanya dia selalu mengatakan hal yang lucu, membuat semuanya tertawa. Minna o warawaseru. Hai, di sini karena tidak ada objeknya juga ya, jadi membuat semuanya ini minnanya pakai minna o, tidak pakai minnani. Kalau minnani di tengahnya ada objek ya, objek o baru kata kerja. Kalau tidak ada berarti orangnya pakai o. Minna o warawaseru. Membuat semuanya tertawa. Contoh berikutnya ada nani nani shi. Di sini fungsinya untuk menjelaskan sesuatu dengan menyebutkan beberapa hal yang mirip dengan topik. Biasanya diartikan dan. Untuk rumusnya, sebelumnya harus futsuke, bentuk biasa ya, jadi bisa kata kerja, kata sifat i, kata benda, semuanya bisa asal bentuk biasa futsuke. Futsuke ditambah shi. Contohnya, kanojo wa kirei dashi atama mo ii. Dia cantik dan juga pintar. Jadi di sini menyebutkan ciri-ciri orang itu ya, orang itu tuh cantik, pintar. Nah, untuk menyebutkan ciri-cirinya harus yang setara. Kalau misalnya mau menyebutkan yang sisi positifnya, positif semua. Kirei atama mo ii. Kalau misalnya mau yang jelek, jelek semua. Ya, jadi tidak boleh ada salah satu yang bagus, salah satu yang jelek. Kirei kata sifatna, jadi harus kirei dashi. Dan di sini atama mo i, kenapa nggak pakai ga? Karena ini menyebutkan ciri-ciri banyak beberapa hal ya. Jadi ga-nya dirubah ke mo. Atama ga i jadi atama mo i. Kalau misalnya ada ciri-cirinya lagi, atama mo i soreni, apalagi misalnya ciri-cirinya. Bisa nyanyi, misalnya nyanyinya bagus. Utamo jozu desu ya. Jadi utaga jozu jadi utamo jozu. Seperti itu. Hai. Jadi diingat ya, sebelum si-nya harus bentuk futsuke, dan kalau yang ada partikel ga diganti mo, dan harus setara kalimatnya. Selanjutnya ada nani sugiru, sugimas, ini artinya terlalu atau terlalu banyak. Untuk rumusnya bisa kata kerja mas coret, kata sifat i coret, kata sifat na coret, ditambah sugiru atau sugimas. Contoh yang pertama, aruki sugite asi ga itaku narimashita. Karena terlalu banyak berjalan, kaki jadi sakit. Aruki sugite, aruki sugiru.
Kenapa jadi bentuk T? Karena di tengah kalimat ya. Jadi aruki sugite artinya karena terlalu banyak berjalan. Ashi, kaki. Itaku narimashita, jadi sakit. Contoh yang berikutnya. Kono kabang wa takasugite kaemasen. Karena tas ini terlalu mahal, jadi tidak salah ketik ya. Jadi tidak membeli, tidak bisa membeli. Kaemasen, tidak bisa membeli. Di sini takasugite, terlalu mahal. Nah, di sini juga karena di tengah kalimat, jadi dirubah ke bentuk T, takasugimas, jadi takasugite. I ya, takai, ada i-nya, tapi di sini dicoret, jadi takasugite. Oke, selanjutnya ada soda. Nani soda. Artinya yaitu kelihatannya. Untuk rumusnya, kata kerja mas coret ditambah so, kata sifat i coret ditambah so, kata sifat na coret ditambah so, kata benda langsung ditambah so. Jadi ini serba dicoret-coret ya. Untuk contoh kalimat yang pertama ada oishiso na donatsu desu ne. Oishiso na donatsu desu ne. Donat yang kelihatannya enak ya. Oishi itu kan ada i lagi ya, cuman di sini dicoret diganti so, jadi oishiso. Untuk contoh yang kedua, ame ga furiso desu ne. Furiso, furimas, masnya coret jadi furiso. Kelihatannya akan turun hujan ya. Oke, contoh berikutnya di sini ada zonjiru atau zonzuru. Ini adalah bentuk kenjogo dari sirimas atau mengetahui. Kalau sebelumnya di video sebelumnya ada gozonji ya. Gozonji itu bentuk sonkeigo-nya. Nah, sonkeigo dari sirimas atau shiteimasu. Nah, kalau zonjiru ini bentuk kenjogo-nya ya, dari mengetahui. Contohnya, sacho ni musume san ga ita to wa zonjimasen deshita. Artinya, saya tidak tahu direktur punya anak perempuan. Hai zonjimasen deshita. Tidak tahu ya. Yang tidak tahunya itu saya karena kenjogo kan ya. Zonjimasen deshita, saya tidak tahu. Hai, ini yang terakhir. Di sini kata kerja ya, kata kerja bentuk ta ditambah koto ga aru. Ada lagi koto di sini, cuman belakangnya ga aru. Apa ini artinya? Yaitu artinya pernah atau menyatakan pengalaman. Rumusnya harus kata kerja bentuk ta. Ichirita, bini minda, kita, kida, shita. Ya, shita. Jadi ta koto ga aru. Artinya pernah. Contohnya, watashi wa Fujisan ni nobotta koto ga aru. Saya pernah mendaki gunung Fuji. Noborimasu. Noborimasu ini mendaki. Dirubah ke bentuk ta jadi nobotta. Nobotta koto ga aru. Pernah mendaki. Hai, sampai sini untuk video ketiga Enyong no Bunpo. Hai, jadi ini sampai sini dulu ya untuk belajar Bunpo N4-nya. Sudah video ketiga, mungkin ada video lainnya ya, ditunggu saja.